밤에 손톱 깎으면 안 되는데. 왜요? 돼지가 손톱을 주워 먹으면 그 주인이랑 똑같은 얼굴이 돼서 나타나고. Drama ini dimulai dari seorang pendiri sekaligus CEO perusahaan IT Silver Lining bernama Kim Son-ju yang sedang memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan AI, di mana seseorang tidak lagi membaca dongeng tetapi merasakan langsung karakternya. Teknologi yang menghilangkan batas antara fantasi dan realitas. Perusahaan Silver Lining merupakan bagian dari perusahaan elektronik terbesar di Korea, yaitu Bumyung Group. Saat ini Silver Lining mengembangkan teknologi bernama Baro 4.0 yang akan digunakan oleh perusahaan Bumyung dalam peluncuran mobil driver otomatis. Di kehidupan pribadi, Kim Son-ju adalah single parent. Dia memiliki seorang putri bernama Mina dan istrinya sudah lama meninggal. Walaupun dikelilingi kehidupan mewah, Mina sendiri hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayahnya. Di sisi lain, seorang pemuda dari kampung bernama Park In-sung sedang berjuang mendapatkan pekerjaan di Seoul. Tapi tidak mudah baginya mendapatkan pekerjaan yang bagus karena tidak memiliki koneksi dan pengalaman kerja. Hanya saja, dia memiliki semangat yang luar biasa untuk terus berjuang mendapatkan pekerjaan. Dia sangat mengagumi Kim Son-ju karena ide-idenya yang sangat brilian dan berharap suatu saat nanti dia bisa bekerja di Silver Lining. 뭐야 이거? 실버라이닝 사장 김선주 몰라? 전혀. 밥 먹을 때도 김선주처럼 생각하고 행동하려는 이 지극정성 작은. Suatu hari, dia mendapatkan panggilan wawancara dari perusahaan Silver Lining. Dia pun sangat bersemangat. Hanya saja secara tidak sengaja, dia bertabrakan dengan seorang gadis, dan gadis tersebut menumpahkan kopi pada kemejanya. Sang gadis itu pun kasihan dan memintanya bertukar pakaian agar dia tetap bisa mengikuti wawancara. Seperti biasa, setiap pewawancara akan menanyakan pendidikan, pengalaman kerja, bahkan latar belakang keluarga. 학력도 스펙도 경력도 뭐 하나 뛰어난 것이 없는. 에휴, 빙수만 하시죠. Park In-sung pun hanya bisa pasrah dengan hasil wawancara tersebut. Dia menyadari bahwa tidak ada tiket ekspres untuk mendapatkan keberhasilan kecuali pulang kampung. Tinggal di Seoul adalah impian semua pemuda dari desa. Hanya saja, biaya hidup di Seoul sangat tinggi, terutama untuk deposit rumah kontrakan. Park In-sung yang diminta keluar dari kontrakannya berusaha mencari tempat tinggal baru di Seoul. Hanya saja, uang depositnya tidak cukup sehingga dia memutuskan untuk pulang ke kampung menjenguk orang tuanya sekaligus meminta bantuan deposit rumah. Orang tua Park In-sung sendiri merupakan seorang petani yang memiliki perkebunan apel. Mereka termasuk keluarga bahagia yang selalu memberikan support kepada anaknya. Tapi namanya orang tua, dia selalu berharap Park In-sung bisa sukses di Seoul, yang membuat Park In-sung sedikit tertekan karena harapan orang tuanya. Di tempat lain, Mina sangat senang karena dia akan pergi berkemah dengan ayahnya. Saat di perkemahan, dia tidak sabar menunggu ayahnya datang karena Kim Son-ju sendiri harus menyelesaikan beberapa urusan, kemudian akan menyusul putrinya. Di perjalanan menuju perkemahan, saat mengobrol dengan Mina, sinyal Kim Son-ju tiba-tiba terputus dan kemudian dia menghilang. Mina pun sangat sedih karena tidak bisa bertemu ayahnya. Pengasuhnya hanya bisa menenangkan Mina dan mengatakan kemungkinan ayahnya sedang ada pekerjaan mendesak di luar kota. Sementara itu, Park In-sung yang tidak tahan dengan omelan ayahnya melarikan diri ke gunung.
dan tidak sengaja menemukan ponsel milik Kim Son-ju. Ponsel tersebut bisa bicara sendiri dan mengaku bahwa dia adalah Kim Son-ju yang terperangkap di dalam ponselnya. Park In-sung awalnya tidak percaya dan mengira itu penipuan. Akan tetapi, Kim Son-ju yang ada di dalam ponsel tersebut berusaha meyakinkan Park In-sung dengan mentransfer uang sejumlah 100 juta ke rekening Park In-sung dan meminta Park In-sung menggantikannya sebagai CEO di Silver Lining dan mencari pelaku yang membuatnya terperangkap di dalam ponsel tersebut. Park In-sung pun akhirnya setuju menggantikan Kim Son-ju dan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi CEO. Park In-sung sendiri sebenarnya bercita-cita jadi aktor dan pernah menjadi pemeran figuran, hanya saja dia tidak berhasil. Dan sekarang dia menganggap dirinya sedang memerankan seorang CEO dalam sebuah drama. Sementara itu, Kim Son-ju yang terperangkap di dalam ponsel akan mengarahkan Park In-sung apa saja yang harus dia lakukan. Park In-sung pun mulai berkantor di Silver Lining, di mana sebelumnya Kim Son-ju sudah mengirim email ke stafnya dan menginformasikan bahwa akan ada CEO baru yang menggantikan dirinya karena dia sedang berlibur dan memulihkan diri di suatu tempat. Park In-sung pun disambut oleh beberapa karyawan Silver Lining dan bertemu dengan Kwak Man-soo yang pernah mewawancarai dan meremehkannya. Selain itu, dia bertemu dengan gadis yang menumpahkan kopi di bajunya saat itu, Jung Seong. Jung Seong merupakan sekretaris Kim Son-ju yang sangat kaku dan dia tidak suka mencampuri urusan orang lain dan hanya berfokus pada pekerjaannya. Karena dia merasa hidupnya sudah sulit dan tidak ada waktu untuk mengurusi kehidupan orang lain. Ibunya sedang koma di rumah sakit dan dia punya banyak utang dari rentenir untuk pengobatan ibunya. Setelah pergantian CEO, Jung Seong pun ingin dipecat oleh Kwak Man-soo dengan dalih setiap pergantian CEO harus ada pergantian sekretaris. Hanya saja Park In-sung ingin mempertahankan Jung Seong karena dia yakin Jung Seong bisa dipercaya dan bisa membantunya memecahkan kasus terperangkapnya Kim Son-ju dalam ponsel. 인수인계 자료입니다. 어리세요? 정비서. 내일 봐요. Karena Silver Lining merupakan anak perusahaan Bumyung Group, sehingga Park In-sung harus berhubungan dengan beberapa petinggi perusahaan Bumyung. Salah satunya adalah wakil pimpinan Oh Yung-gung yang dari awal memang tidak menyukai Kim Son-ju. Dia termasuk orang yang kolot dan tidak terlalu menyukai teknologi yang berkembang dengan cepat. Dia pun mulai menyelidiki Park In-sung dan berusaha menjatuhkan Park In-sung. Sementara itu, Oh Miran, anak dari pimpinan Bumyung Group, sangat terobsesi menggantikan ayahnya. Dia pun melakukan berbagai cara agar bisa menjadi komisaris. Berbeda dengan Oh Yeng-gun, Oh Miran sangat mendukung teknologi yang dikembangkan oleh Kim Son-ju. Baro 4.0, dia ingin secepatnya teknologi tersebut cepat selesai dan peluncuran mobil tanpa driver cepat diluncurkan agar dia bisa terpilih menjadi komisaris. Kematian pimpinan Bumyung Group membuat persaingan Oh Yeng-gun dan Oh Miran menjadi komisaris menjadi semakin sengit. Park In-sung pun berusaha bertahan dari situasi persaingan tersebut. Ada banyak ancaman dan masalah yang harus diselesaikan. Walaupun ada Kim Son-ju yang membantunya di balik ponsel, akan tetapi ada kalanya dia harus membuat keputusan sendiri sehingga dia harus banyak belajar. Kim Son-ju pun meminta Park In-sung untuk tinggal di rumahnya agar memudahkan pekerjaan Park In-sung dan sekaligus bisa lebih dekat dengan Minah putrinya. Minah yang kehilangan orang tuanya menjadi lebih bahagia karena ada Park In-sung yang menemaninya bermain. Park In-sung yang telah meyakinkan Jung Seong tentang keadaan Kim Son-ju yang terperangkap di dalam ponsel mulai bekerja menyelidiki kasus Kim Son-ju. Park In-sung sendiri sangat senang bekerja sama dengan Jung Seong karena sejujurnya Park In-sung menyukai Jung Seong sejak pertama kali melihat Jung Seong.
Hanya saja seperti biasa, Jung Seon hanya fokus dengan apa yang dikerjakannya. Mereka pun kemudian mengumpulkan bukti terakhir keberadaan Kim Son Ju dan mulai penyelidikan pada Kwak Man Soo yang mencurigakan saat berada di lapangan golf, tempat terakhir yang dikunjungi Kim Son Ju. Mereka pun kemudian mengatur siasat untuk mendapatkan kamera mobil Kwak Man Soo dengan cara menabrak mobil Kwak Man Soo. Setelah menabrak mobil Kwak Man Soo, Jung Seong pun diminta membawa mobil tersebut ke asuransi, sehingga Jung Seong bisa leluasa mengambil kamera mobil Kwak Man Soo. Setelah mendapatkan kamera tersebut, akhirnya mereka mengetahui bahwa Kim Son Ju saat itu diikuti oleh mobil dengan plat ilegal, dan ternyata mereka juga diikuti oleh mobil yang sama. Kim Son Ju pun meminta mereka menghampiri mobil tersebut, dan ternyata yang mengikutinya adalah seorang karyawan Silver Lining bernama Nam San-wo yang sebelumnya pernah bersitegang dengan Park In-sung. Nam San-wo pun kemudian ingin menyingkirkan Park In-sung dan Jung Seong. Hanya saja, Mapi seorang rentenir yang meminjamkan uang ke Jung Seong datang menolongnya dan akhirnya Nam San-wo pun berhasil dilumpuhkan. Hanya saja saat Nam San-wo berada di kantor polisi, seseorang datang membebaskannya dan Park In-sung pun kehilangan jejak Nam San-wo. Melihat situasi yang tidak aman, Park In-sung pun menyewa Mapi sebagai pengawalnya. Mapi sendiri saat itu datang menolong Park In-sung karena sebelumnya Mapi sudah memasang alat pelacak di mobil Park In-sung, di mana Mapi sebenarnya tidak mau Park In-sung kabur karena Park In-sung sudah berjanji akan membayarkan utang Jung Seong kepadanya. Bagi Mapi, uang adalah segalanya dan dia tidak mau kehilangan sepeser pun uangnya. Mapi sebenarnya adalah seorang atlet tinju nasional, hanya saja dia dikhianati oleh pelatihnya sehingga dia tidak lagi menjadi atlet dan kemudian menjadi rentenir yang keluar masuk penjara karena kasus kekerasan. Dia tidak suka bersosialisasi, hanya saja setelah menjadi pengawal Park In-sung, dia pun mulai berteman dengan Mina. Mereka seperti satu frekuensi dalam pergaulan. 마음대로 해요. 어차피 난 혼자 살아. Sementara itu, untuk menemukan dalang dari terperangkapnya Kim Son Ju dalam ponsel, bagaikan mencari jarum dalam jerami. Tidak mudah menemukan siapa dalangnya. Mereka harus fokus meneliti setiap detil peristiwa yang terjadi. Dan akhirnya mereka pun mengetahui bahwa Nam San-wo sering bertemu dengan Kwak Man Soo. Mereka pun kembali mengatur strategi agar bisa mengorek informasi dari Kwak Man Soo. Hanya saja mendapat informasi dari Kwak Man Soo sangatlah sulit. Sementara itu, Kwak Man Soo mulai panik saat melihat situasi yang tak aman dan berniat memberikan informasi kepada Park In-sung. Hanya saja saat Park In-sung menemuinya, Kwak Man Soo sudah meninggal dan Park In-sung dituduh sebagai pembunuhnya. 같은 생각이에요. 잡아. 자, 지금부터 당신이 하는 모든 발언은 법정에서 불리하게 사용될 수 있습니다. Park In-sung pun kemudian diperiksa di kantor polisi. Akan tetapi di tengah-tengah pemeriksaan, Park In-sung dibebaskan oleh Oh Yeng-gun. Dan setelah membebaskan Park In-sung, Oh Yeng-gun pun kemudian memperingatkan Park In-sung untuk berhati-hati dan harus berada di pihak yang benar agar dia bisa selamat. Setelah kejadian tersebut, Park In-sung pun mulai mencari siapa sebenarnya pembunuh Kwak Man Soo, karena dia yakin bahwa pembunuh tersebut ada hubungannya dengan kasus Kim Son Ju. Mereka pun mulai menyelidiki CCTV tempat Kwak Man Soo menelpon terakhir kali. Dan ternyata Kwak Man Soo saat itu sedang diikuti oleh pengawal pribadi Oh Yeng-gun, Park No. Park In-sung pun mengikuti Park No dan membuat strategi agar ponsel Kim Son Ju dirampas oleh Park No agar Kim Son Ju bisa mengawasi Park No dari dekat.
Ponsel Kim Son-ju pun merekam Oh Yeng-gun menerima dokumen rahasia yang sebenarnya milik Kim Son-ju. Dokumen tersebut berisi laporan tentang Baro 4.0. Kim Son-ju yang kehilangan ingatan mengenai isi dokumen tersebut meminta Park In-sung untuk mengambil dokumen tersebut dari Oh Yeng-gun. Mereka pun mengatur strategi untuk mengambil dokumen rahasia tersebut. Setelah menemukan dokumen rahasia tersebut, di mana dalam dokumen tersebut dilaporkan bahwa Baro 4.0 gagal dalam pengujian dan Kim Son-ju tidak ingin meluncurkannya. Akan tetapi, Oh Miran bersikeras untuk meluncurkan produk tersebut agar dia bisa menjadi komisaris. Oh Miran pun kemudian menculik Kim Son-ju agar bisa meluncurkan Baro 4.0 walaupun teknologi tersebut gagal. Dan mereka juga akhirnya mengetahui bahwa Pak No, pengawal pribadi Oh Yeng-gun, adalah anak buah Oh Miran yang diminta untuk memata-matai Oh Yeng-gun. Pak No yang masih membawa ponsel Kim Son-ju menuju rumah sakit dan tidak sengaja merekam tubuh Kim Son-ju yang sedang koma. Park In-sung dan tim pun mulai bergerak menuju rumah sakit tersebut untuk mengambil tubuh Kim Son-ju. Hanya saja, Pak No yang mengetahui hal tersebut memindahkan tubuh Kim Son-ju dan mengacaukan pelacakan karena akhirnya dia mengetahui bahwa ponsel yang dibawanya adalah pelacak dan mereka akhirnya tidak berhasil menemukan Kim Son-ju. Park In-sung kemudian kembali mengatur strategi untuk menjatuhkan Oh Miran agar bisa menghukumnya dan menemukan tubuh Kim Son-ju. Dia pun mendatangi Oh Yeng-gun untuk memintanya bekerja sama menjatuhkan Oh Miran. Hanya saja saat rapat pemecatan Oh Miran, Oh Yeng-gun mengkhianati Park In-sung. Dia tidak menjatuhkan Oh Miran akan tetapi mengajukan pemecatan Park In-sung sebagai CEO Silver Lining. Setelah pemecatan Park In-sung, Oh Yeng-gun kembali mencemarkan nama baik Park In-sung. Hanya saja beberapa staf Silver Lining bersaksi bahwa Park In-sung adalah orang baik dan juga pernah menyelamatkan 400 karyawan agar tidak dipecat. Dengan kesaksian tersebut, pandangan publik pun kembali positif dan Park In-sung kembali menjadi CEO Silver Lining. Sementara itu, Mapi yang melihat Mina sangat sedih dan merindukan ayahnya, mulai mencari tubuh Kim Son-ju dari rumah sakit ke rumah sakit dan akhirnya berhasil menemukan tubuh Kim Son-ju. Hanya saja saat membawa tubuh Kim Son-ju ke sasana tinjunya, seseorang membocorkan informasi sehingga Pak No dan anggotanya merebut kembali tubuh Kim Son-ju dan membunuh Mapi. Park In-sung yang datang setelah Mapi meninggal sangat sedih dan mendapati coklat di tangan Mapi yang akan diserahkan ke Mina. Jung Seon pun kemudian memberikan coklat tersebut kepada Mina, hanya saja dia tidak memberitahukan tentang kematian Mapi agar Mina tidak sedih. Banyaknya kesulitan-kesulitan yang dihadapi Park In-sung dan Jung Seon membuat mereka menjadi lebih dekat. Mereka pun kembali mengatur siasat untuk menjatuhkan Oh Miran. Karena Oh Miran sangat ingin mendapatkan Baro 4.0, mereka pun sepakat untuk menukar file Baro 4.0 dengan tubuh Kim Son-ju. Saat pertukaran tersebut, cadangan energi Baro 4.0 tidak sengaja terbakar dan tiba-tiba ponsel Kim Son-ju juga mati. Park In-sung pun kemudian menyadari bahwa orang yang mengaku Kim Son-ju di dalam ponsel tersebut bukanlah Kim Son-ju, melainkan kecerdasan buatan AI yang dikembangkan oleh Kim Son-ju dengan memasukkan data dan karakter dirinya. AI sendiri sudah dikembangkan Kim Son-ju memiliki perasaan sehingga benar-benar bisa sangat mirip dengan pemiliknya. Seperti presentasi Kim Son-ju di awal, teknologi yang dikembangkannya mampu menghilangkan batas antara fantasi dan realitas. Jiwa Kim Son-ju sendiri masih berada di tubuhnya. Sementara itu, Oh Miran berhasil ditangkap setelah bukti-bukti keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dan juga penculikan Kim Son-ju ditemukan. Park In-sung kemudian mengejar impiannya menjadi aktor dan melanjutkan hubungannya dengan Jung Seon.
Tetaplah semangat menggapai impian karena keajaiban akan datang seiring dengan usaha yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton video ini dan see you next video.